kepada Son of God. Kembali lagi pada ibadah online. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Saya berharap kalian semua ikut bernyanyi bersama dengan kami. Come on church. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari sama-sama katakan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sama-sama katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, hey. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, Tinggikan namamu. tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Mari lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kaulah Allah kami, Cipta langit dan bumi, pemilik alam semesta. Sama-sama katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you, Jesus. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Oh. Ku milikmu Tuhan, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah, Tetap Kau pandang indah dalammu. kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, mari sembah Dia. Oh, haleluya. You are mine, I'm yours, Jesus. Oh, haleluya. Mari teman-teman sembah Dia. Oh, haleluya. Mari sama-sama katakan, I am yours, I am yours, now forever in your grace. your We grace. surrender to you, I Jesus. surrender. You are You mine, are mine. now forever. I'm alive in your wonder. Your wonder. Mari teman-teman lebih semangat lagi. I am Yours, now forever. your grace. I Surrender, you are mine, you are mine, now forever.
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. 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 For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense. Sekali lagi katakan day and night, day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. 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 For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Katakan sekali lagi. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur, inilah pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah pujian dan penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya bagi setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk DMC Gilang yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan adalah benar-benar isi hati Tuhan, sehingga anak-anak muda yang mendengarkan boleh diberkati dan menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk itu hamba-Mu berdoa sekali lagi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruhnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah kekal nama-Mu sampai selama-lamanya. Siap-siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan akan diberkati dan akan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Hai, Shalom teman-teman Son of God dan semua teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang dilindungi Tuhan, orang-orang yang diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Kenapa saya percaya kalau kita orang-orang yang selalu dilindungi Tuhan? Karena Tuhan selalu mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan selalu mengasihi anak-anaknya yang luar biasa mengasihi Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak enak. Kita sedang berada di dalam lingkungan yang kita dibatasi oleh kondisi saat ini. COVID-19 yang sedang terjadi membuat kita tidak bisa melakukan banyak hal. Bahkan pekerjaan, kita harus bekerja dari rumah, studi dari rumah, apapun kita lakukan dari rumah. Situasi ini membuat kita menjadi dibatasi oleh segala hal. Sedangkan kita harusnya bisa berbuat lebih banyak. Harusnya kita bisa berbuat lebih daripada sekarang ini. Dan situasi saat ini juga memaksa kita banyak, dari setiap kita mungkin saat ini menghadapi masalah, yang saat ini sedang menghadapi problema karena keadaan dan kondisi yang saat ini sedang melanda bangsa ini.
tetapi kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini saudara dan saya akan belajar, saya akan membagikan sharing firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa memberkati kita semua, menguatkan kita di tengah situasi yang saat ini sedang terjadi. Hari ini saya memberikan judul sharing firman Tuhan kita adalah mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Kita hidup saat ini harus hidupnya mengandalkan Tuhan. Saya mengajak kita belajar dari seorang yang sangat luar biasa dipakai dan dipilih Tuhan, yaitu Raja Daud. Ya, Raja Daud ini sangat menginspirasi. Raja Daud memberikan teladan kepada kita bahwa kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Kita belajar dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25 tentang Raja Daud yang dia hidup dan melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan dan taat akan perintah-perintah Tuhan. Kita akan belajar kita akan merenungkan 3 ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan seperti Raja Daud mengandalkan Tuhan. Apa sih ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan? Yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan tentu hidupnya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam studi, melibatkan Tuhan dalam pekerjaan, melibatkan Tuhan dalam keluarga, bahkan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Saya mau ajak kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang 17 sampai 19. Saya bacakan untuk saudara. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas orang Israel, maka majulah semua orang Palestina untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Yang pertama yang perlu kita renungkan, orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang melibatkan Tuhan. Raja Daud melibatkan Tuhan. Kita tahu bahwa Raja Daud adalah bukan orang yang biasa. Raja Daud adalah orang yang dipilih Tuhan, orang yang dipakai Tuhan untuk sesuatu yang besar, pekerjaan yang besar yang Tuhan lakukan melalui hidupnya. Dan kita juga pasti tahu, Daud berarti bukan seseorang yang biasa-biasa. Raja Daud pasti adalah orang yang pintar, orang yang jenius, bahkan mungkin dia adalah orang yang sangat kuat ditakutin orang. Tetapi dalam apa yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki, dia tidak mau berjalan di dalam pengertiannya sendiri. Raja Daud tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya, sehingga dia melibatkan Tuhan. Ketika dia akan berperang melawan orang Filistin, dia melibatkan Tuhan dalam apa yang dia akan perbuat. Jadi kita, siapapun kita hari-hari ini, kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan seperti Raja Daud melibatkan Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Raja Daud. Yang kita renungkan, ciri orang yang melibatkan Tuhan adalah selalu meminta petunjuk dari Allah. Kita akan baca di dalam kitab 2 Samuel yang tadi, pasal 5 ayat ke-23. Tapi saya mau baca dari ayat 21, nanti poinnya di ayat ke-23. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Yang kita belajar kedua dari Raja Daud, selalu meminta petunjuk dari Allah. Ketika kita ingin melangkah, ketika kita ingin melakukan sesuatu, mari kita belajar seperti Raja Daud. Kita meminta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang aku harus kerjakan? Mungkin kita memiliki tujuan, kita memiliki cita-cita, tapi jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita harus meminta petunjuk dari Allah. Kuncinya ketika kita mau meminta petunjuk dari Allah, kita harus percaya kepada Tuhan kita.
Seperti di dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kita belajar dari Raja Daud ketika dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Ketika kita nggak bersandar kepada pengertian kita sendiri, ketika kita nggak bersandar kepada apa yang kita miliki, mungkin kekuatan, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dan percayalah kepada Tuhan. Ketika kita bersandar, kita minta petunjuk sama Tuhan, bukan kegagalan yang kita terima, tetapi keberhasilan daripada Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari Raja Daud. Yang kita renungkan, ciri-ciri yang mengandalkan Tuhan adalah berserah dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita baca dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-25 ayat terakhir, tapi saya baca dari ayat ke-24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat ke-25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Nah, poin yang terakhir, poin yang ketiga, Raja Daud berserah dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kunci kita mengandalkan Tuhan adalah taat, kita patuh kepada Tuhan. Ketika kita mau melibatkan Tuhan, ketika kita minta petunjuk dan petunjuk arah daripada Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan itu, yang ketiga kuncinya adalah kita taat melakukan apa yang Tuhan katakan sama kita. Ketika kita taat melakukan yang Tuhan suruh, kita mendengar suara Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita, percayalah apa yang akan diberikan Tuhan, yaitu kemenangan demi kemenangan, keberhasilan, kesuksesan Tuhan pasti akan berikan. Raja Daud mengajarkan kita, meneladani kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi ini. Bahkan situasi yang sulit seperti ini, saudara dimanapun berada, kita harus mengandalkan Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan, libatkan Tuhan. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat. Karena hari-hari ini tidak mudah bagi kita untuk kita bisa hidup berdampingan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Bahkan virus corona sedang melanda, ya apapun yang terjadi saat ini, mari kita belajar seperti Raja Daud. Andalkan Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Ketika sudah diberikan petunjuk, kita patuh dengan petunjuk itu. Saya berikan ayat penutup bagi saudara, bagi kita semuanya hari ini di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya yang hidupnya harus mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan, percaya hidup kita akan diberkati Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan, akan diberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan, semuanya Tuhan akan berikan sama kita. Jangan pernah takut dengan keadaan saat ini. Mari kita terus meninggikan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, biarlah hidup kita terus dijagai dan disertai Tuhan. Demikian sharing firman Tuhan kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya mengajak kita semua, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Hari ini kami masih ada, kami masih diberikan kesehatan. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Memang saat ini kondisi sedang tidak enak, ya Tuhan, tidak baik. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan selalu baik bagi kami. Karena Tuhan ada dalam setiap kondisi kehidupan kami. Seperti firman-Mu berkata, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami. Tuhan memberkati pemimpin presiden, Tuhan memberkati keamanan bangsa ini. Biarlah bangsa ini cepat pulih dari keadaan yang seperti ini. Tuhan memberkati tim medis yang saat ini sedang bekerja untuk menangani virus corona ini. Dan berdoa bagi semua orang yang sedang membutuhkan pertolongan di luar sana. Biar Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menolong mereka, bahkan Tuhan memulihkan mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ajar kami seperti Raja Daud untuk hidup mengandalkan Tuhan,
hidup yang selalu berserah kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan dapat kami raih. Terima kasih, dimanapun kami berada saat ini, yang sakit biar Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat mari Tuhan berikan kelegaan. Biarlah hidup kami jadi hidup yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk sharing yang luar biasa. Biarlah kami kembalikan ya Tuhan, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.